Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali diwarnai kericuhan. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Indah Putri Manurung menjadi sorotan setelah terekam sedang merekam Nikita Mirzani yang tengah marah setelah persidangan. Momen tersebut memicu kemarahan Nikita Mirzani yang merasa dilecehkan secara tidak etis oleh pihak jaksa. Ketegangan ini semakin memuncak ketika jaksa juga meminta Nikita Mirzani memakai rompi tahanan dan diborgol saat hendak keluar ruang sidang, yang kemudian dibalas dengan umpatan pedas oleh Nikita Mirzani. Aksi jaksa yang dianggap tidak profesional itu mendapat reaksi negatif dari netizen yang budiman, menilai tindakannya tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat hukum dalam situasi resmi. Ketidakterimaan Nikita Mirzani terhadap perlakuan tersebut dipicu oleh kekecewaannya atas penolakan hakim memutar bukti rekaman yang menurutnya bisa membongkar dugaan suap dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Kericuhan ini memperpanjang daftar konflik panas antara Nikita Mirzani dan pihak kejaksaan yang menangani kasusnya. Dalam beberapa persidangan sebelumnya, Nikita Mirzani bahkan menuding adanya permainan kotor antara pihak Reza Gledis dengan aparat hukum. Tuduhan tersebut didasarkan pada rekaman suara yang berkali-kali diminta untuk diputar di ruang sidang namun terus ditolak oleh majelis hakim. Di tengah konflik yang belum mereda, Jaksa Indah Putri Manurung terus menekan Nikita Mirzani agar mematuhi prosedur hukum. Sementara Nikita Mirzani merasa telah dikriminalisasi, tetap bersikeras bahwa kasus ini bukan sekedar soal hukum, melainkan permainan pribadi yang sudah dibawa ke ranah pidana. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis pun semakin kompleks, menyisakan tanda tanya besar di mata publik mengenai transparansi hukum di balik sorotan kamera. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia bukan jadi konten kreator, Besti. Dia itu lagi laporan sama ATM berjalannya dia. Udah habis berapa banyak tuh ATM berjalan? Masih kuat duitnya itu ATM berjalan. Habis berapa? Siapa itu si Dewi? Bukan dukun kan Dewi itu? Ya siapa itu Dewi? Sumpah ya, JPU ini kenapa ya kayak personal banget gitu loh ke Nikita Mirzani. Kocak cok, sumpah. Indah Putri Manurung JPU sidang Nikita Mirzani jadi sorotan lagi. Ambil video seperti mengejek. Nikita Mirzani emosi sampai tunjuk-tunjuk. Ya iyalah. Ya Allah, JPU kok kayak gitu sih? Aneh banget sumpah. Maksudnya kalau punya dendam pribadi, nggak suka sama Nikmir, ya jangan diliatin di persidangan. Kayak personal banget gitu. Jadi kita lihatnya greget gitu loh. Aneh banget sumpah cok. Ngeselin banget dari kemarin nih JPU yang satu ini nih. Kocak. Sudah lihat kasus persidangan Nikita Mirzani hari ini? Part yang paling membagongkan itu adalah ketika jaksa penuntut umumnya justru memvideokan Nikita Mirzani yang ketika disuruh pakai baju tahanan. Itu jaksa penuntut umum apa gengnya orang yang tukang bully. Terusnya jaksa penuntut umum itu bersikap netral, nggak perlu seperti itu. Apalagi bersikap mempermalukan orang yang ada di pihak lawan. Padahal Nikita Mirzani itu tidak sepenuhnya bersalah atas kasus ini. Jadi kenapa dia diperlakukan sedemikian rupa seakan-akan dia itu adalah seorang kriminal yang berhak diintimidasi dan diperlakukan secara tidak adil. Benar-benar gak habis pikir dengan proses hukum di Indonesia hari ini. Yang mulia, saya mau sidang yang mulia. Saya masih kuat, saya masih bisa sidang yang mulia. Tolong yang mulia, periksanya besok saja yang mulia, karena besok masih Jumat yang mulia. Tapi si yang mulia-mulia ini mengajukan permintaan si terdakwa. Apalagi ini si jaksanya pergi merekam-rekam, memangnya kamu konten kreator tanpa izin lagi, dengan muka mimiknya yang mengejek. Ya Allah, hukum macam apa yang dipertontonkan di negara tercintaku ini? Hukum macam apa ini? Ini bukan tentang Nikita Mirzani, tapi ini tentang hukum yang ada di Indonesia. Kacau sih.
Gue nonton di VT sampai gue tuh punya dua pertanyaan di otak gue. Ini benar-benar gue nggak tahu nih. Yang pertama nih, sebenarnya jaksa itu job desk-nya apa sih pada saat persidangan? Nah kedua, memang boleh jaksa kayak gitu? Terus gue pengen nanya sama si ibu-ibu ini, Bu, ibu ini wartawan, konten kreator, artis. Segitu banget deh Bu ngambil fotonya, ngambil videonya Nikita Mirzani, bukan karena gua ngebela Nikita Mirzani atau gua bela salah satu pihak, no. Tapi maksudnya gue ingetin, ibu ini seorang jaksa, harusnya ibu jangan ikutan barbar juga, jaga image gitu Bu, lebih bijak. Masa wartawan aja lebih sopan sama artis-artis yang datang lebih sopan, ibu jaksa barbar banget Bu, ketahuan banget pengen viral. Jangan Bu ya, malu. Sekarang gini ya, mungkin itu bukan malu-maluin lagi, mungkin terlihat bodoh gitu. Maksudnya apa? Ngerekam pakai HP itu, kalaupun ibaratkan buat barang bukti, buat ada bukti rekaman, kamera wartawan banyak banget, itu pun terlihat jelas. Itu sama halnya mempermalukan diri sendiri. Sebenarnya bukan mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keadilan di Indonesia. Mbak, kalau semisalkan ya sebagai jaksa penuntut umum memang tidak menerima suap atau apapun itu, tetaplah gunakan etikanya, adabnya. Bingung ya, Pak Presiden, tolonglah Pak, bentar lagi kemerdekaan nih Pak. Ngelihat kayak gini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Malu saya Mbak ngelihatnya begitu. Sebagai warga juga saya jadi malu kalau orang luar negeri ngelihat ini. Loh, jaksa penuntut umum begitu, video-video di ruang pengadilan. Ngapain? Ketika sidang Nikita Mirzani diskors karena ricuh, tapi anehnya Sahabat Cendol, jaksa penuntut umum malah merekam terdakwa. Ini sidang apa konten TikTok sih? Apakah pantas dalam ruang sidang yang seharusnya sakral, seorang jaksa yang mewakili negara justru merekam terdakwa secara terang-terangan saat berjalan ke meja? Ya, Nikita Mirzani mungkin seorang terdakwa, tapi apakah etis diperlakukan seperti itu di muka sidang terbuka? Ketika sidang Nikita Mirzani ricuh, seharusnya semestinya jaksa penuntut umum dan hakim bersikap tenang, menjaga marwah persidangan, bukan ikut menambah keributan. Tapi apa yang terjadi? Malah saksi fakta yang hendak menyampaikan rekaman penting justru ditunda. Pertanyaan besarnya, kalau memang mau menunda, kenapa sih tidak tunggu satu saksi ini selesai dulu bicara? Apakah jaminan dalam seminggu ke depan saksi ini masih bisa hadir, tidak sakit, tidak diintimidasi, tidak mendadak menghilang seperti saksi-saksi lain dalam sejarah peradilan kita? Kenapa ya justru ketika saksi akan menyampaikan bukti rekaman, sidang malah dihentikan? Apakah karena takut fakta sebenarnya terungkap? Sahabat Cendol, kalian yang mengikuti kasus Nikita Mirzani pasti ikut bertanya-tanya. Yuk ramaikan kolom komentar, apakah menurut kalian ini murni prosedur hukum atau ada yang sedang dimainkan di balik layar? Benar-benar memalukan dan mencoreng citra hukum Indonesia. Wow, seorang jaksa nih, ya, yang seharusnya dia tahu etika, tahu attitude, tapi dia melanggar itu semua. Bayangin dia ngerekam seorang terdakwa dengan ketawa ketiwi. Hey, lu itu dibayar sama duit pajak rakyat. Jangan seenak-enaknya, jangan, mentang-mentang lu punya kuasa, lu punya jabatan seenaknya seperti itu. Walaupun seorang terdakwa itu memang terbukti bersalah, ya, itu tetap harus dihormati hak-haknya, yang dimana hak-haknya juga dilindungi oleh undang-undang. Serius, pihak-pihak terkait harus memproses jaksa-jaksa itu tuh. Serius nih, nggak beretika dan mencoreng nama hukum Indonesia, mencoreng citra hukum Indonesia. Ya, ini proses peradilannya dan pokoknya proses dari ditangkap sampai peradilan sampai detik ini nih kayak ada yang janggal gitu loh. Selama beberapa hari aku diam, aku mengamati aja kan ya. Kok kayak ada settingan gitu kan? Kasusnya Kak Nikita Mirzani gitu loh. Ini harus adil sih, hukum itu harus adil. Intinya nggak bayangin ya kalau kejadian ini terjadi sama kita rakyat biasa guys. Seorang Nikita Mirzani aja bisa disolimi kayak gini. Bayangin kalau terjadi sama kita, habislah kita. Ya, intinya semangat untuk Kak Nikita Mirzani
kita semua harus berteriak untuk keadilan hukum di Indonesia. Kita bukan ngebela Nikita Mirzani, kalau Nikita Mirzani salah silakan, tapi prosesnya harus yang benar dan beretika. Oke, salam NKRI harga mati. Siapa di sini udah ngelihat persidangan kemarin seorang jaksa berubah menjadi konten kreator? Nah ini orangnya guys ya, seorang jaksa yang berubah menjadi konten kreator. Sister Hong, guys salah ya guys, saya fotonya bukan itu, cuma 11-12 mukanya mau mirip. Kelakuannya juga sama, suka-suka videoin orang. Kalau kata gue sih si jaksa ini udah nemuin passion terbarunya, yaitu menjadi konten kreator. Karena terlihat banget dari mukanya pas dia videoin si Nikita Mirzani itu seneng banget sampai sumirengah banget. Tapi kata gue sih, ini orang kok video ini sampai happy banget, seneng banget. Ini orang beneran happy apa udah konslet? Takutnya kita butuh tenopi di sini. Ya kan kali-kali aja udah konslet gitu. Terus guys, kalau kita lihat dari permasalahan dari awal mula persidangan ini, memang si jaksa ini sudah terlihat memenye-menye yang benar dibilang kata Nikita Mirzani itu seperti apa. Bukannya seharusnya seorang jaksa di persidangan itu adalah seorang yang harus netral. Correct me if I'm wrong. Dan banyak sekali dari awal persidangan juga ini jaksa mukanya itu memang seakan-akan mencemoohi Nikita Mirzani. Pertanyaannya, apakah ini kredibilitas yang pantas untuk seorang jaksa? Kalau hukum di Indonesia seperti ini sangat-sangat memalukan buat gue sih. Dengan hal ini kita sampai akhirnya bisa menghubungkan dengan bukti yang dibawa oleh Nikita Mirzani di flash disknya, di mana isi flash disk itu ada seseorang yang sudah mengatensi atau sudah berhubungan dengan pihak-pihak yang mungkin besar ya, seperti kepolisian atau sebagainya, dengan bintang-bintang satu yang jelas di sana sudah clear sekali kita bisa dengar kalau di sana sudah dijagain bintang-bintang satu. Ini bintang-bintang satu tuh siapa gitu? Ini kalau bintang satu aja kita nggak bisa percaya, mendingan lo bintang 7 biar nggak mules. Kalau memang ini terjadi sesuai dengan isi flash disk tersebut, sangat memalukan hukum di Indonesia. Dan katanya berita ini sudah sampai ke negara tetangga, dan kata gue sih bagus banget ya. Mumpung lagi negara tetangga sebelah lagi sensi nih sama kita, ya kan, nggak apa-apa kita liatin juga nih buhulnya kita. Biar apa? Biar malu sekalian, ya kan? Nih Indonesia nih hukumnya kayak gini, koreksi.